Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan di akhir pekan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan kami dapat memahami serta melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Renungan kita saya beri tema milikilah sikap doa yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus mengangkat seorang yang bernama Elia sebagai contoh dalam hal berdoa. Siapakah Elia? Dicatat di dalam firman Tuhan ini, Elia adalah orang biasa. Namun dia sudah dibenarkan oleh Tuhan, lalu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, menjadi seorang nabi. Elia memang seorang nabi, tetapi dia juga pernah merasakan kelemahan, pernah merasa takut, bahkan pernah putus asa atau depresi hingga minta mati. Namun di sisi lain, dia memiliki iman yang hidup kepada Allah yang hidup. Setiap orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ya tentu sudah mengalami pembenaran, ya. Kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah, ya, tetapi tetap pasti ada kelemahan. Dan di dalam segala kelemahan, maka kita diajar untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana sikap dalam berdoa? Pertama, doa dinaikkan dengan penuh keyakinan. Perhatikan ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia meyakini bahwa hujan akan turun, walaupun tanda akan turun hujan belum kelihatan. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44. Dia tetap yakin. Dasar keyakinannya itu apa? Karena ada janji Tuhan. Dalam 1 Raja 18 ayat 1, di sana ada janji Tuhan. Dan itulah yang membuat Elia begitu yakin ketika dia berdoa. Dan ketekunannya ditunjukkan dengan terus berdoa. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali. Bahkan sampai 7 kali dia menyuruh bujangnya, menyuruh asistennya untuk melihat tanda-tanda akan adanya hujan. Dan tidak ada apa-apa. Tetapi Elia terus berdoa dengan tekun. Dan doa yang dinaikkan dengan keyakinan yang didasarkan pada pengenalan akan Allah dan janji Allah itu sampai kepada Tuhan. Akhirnya doanya pun terjawab. Lalu yang kedua, doa dinaikkan dengan kesungguhan. Dalam terjemahan lain, kalimat atau anak kalimat, ia telah bersungguh-sungguh berdoa, disebutkan he prayed in prayer. Artinya ia berdoa dalam doa. Ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia berdoa sungguh-sungguh. Berdoa dengan penuh kesungguhan. Elia memang mengalami banyak tantangan dalam pelayanannya. Tapi meskipun demikian, ia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan dalam pelayanannya. Jadi, bahwa Elia memang mengalami ada banyak keluhan-keluhan juga. Sampai mengalami depresi. Tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun senantiasa hadir. Terus menyertai, terus menguatkan Elia. Dan yang ketiga, doa dinaikkan bukan berdasarkan pada kepentingan atau ego pribadi. Tapi sebaliknya karena kasih. Elia adalah orang yang penuh kasih. Hal ini ia tunjukkan dengan sikapnya kepada Raja Ahab. Elia menyuruh Ahab untuk makan dan minum. Mungkin karena sepanjang hari dalam
pertandingan mendatangkan api itu tidak sempat makan dan minum. Selanjutnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44, Elia menyuruh Ahab cepat-cepat pulang supaya tidak terhalang hujan. Lagi-lagi Elia menunjukkan kasihnya kepada Ahab. Walaupun Ahab benci kepada Elia, memusuhi Elia, tapi kasih Elia terus dinyatakan ya kepada Ahab. Tuhan akhirnya mendatangkan hujan. Kemudian apa tujuannya? Sebenarnya supaya orang Israel bertobat. Ya, supaya orang-orang Israel sadar bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa untuk menghentikan hujan, tapi Tuhan juga berkuasa untuk mendatangkan hujan. Jadi ini adalah satu pelajaran penting. Mari kita senantiasa hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Kita berfokus kepada Tuhan. Kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan. Berdoa bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, inilah yang kita lihat sebagai teladan doa dari seorang yang bernama Elia. Jadi Yakobus sekali lagi menekankan bahwa doa orang yang benar seperti Elia, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara dan saya, kita pun adalah orang yang sudah dibenarkan. Amin ya. Maka kita bisa berdoa dengan yakin, dengan iman, sungguh-sungguh, dan dengan penuh kasih. Maka saya percaya Tuhan senantiasa hadir, ya, mendengarkan doa kita sesuai dengan waktu, sesuai dengan kedaulatan Tuhan tentunya. Karena kita tidak bisa memaksa Tuhan, tetapi kita memang harus berdoa karena itu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dengan penuh keyakinan. Karena kami mengenal siapa Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, berdoa bagi orang lain juga, berdoa bagi bangsa-bangsa. Untuk menyatakan siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang maha kuasa. Supaya melalui kehidupan kami, melalui doa kami, melalui pemberitaan kami, ada orang yang juga datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Berkati kami di sepanjang hari ini, dan Tuhan terus menolong kami supaya kami sekali lagi menjadi pendoa-pendoa yang benar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Salam.